Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wadud, syahida liwujudihi kullu mawjud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahur rabbul ma'bud. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hamidul mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil mashhud Sayyidina maulana Muhammadin sahibil karami wal jud wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil maw'ud. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib dan para ulama, hadirin hadirat, para muhibbin rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah serta inayah sehingga kita bisa berkumpul kembali di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyah dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Ats-tsamin wal arba'un min asma'illah al-husna al-wadud. Yang ke-48 dari nama-nama Allah Al-Husna ialah Al-Wadud. Al-Wadud huwa alladhi yuhibbu 'abdah fayuhsinu ilaihi wa yusni alaihi. Al-Wadud artinya adalah yang mencintai hambanya, maka dia berbuat baik kepada hambanya itu dan dia puji hambanya itu. Itu Al-Wadud. Dia yang mencintai hambanya, lalu dia berbuat baik kepada hambanya itu, kemudian dia puji hambanya itu. Al-Wadud. Secara ringkas diterjemahkan Al-Wadud, maha mencintai. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi cinta itu lebih khusus dari sekedar sayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, pengasih, Ar-Rahim, penyayang, Al-Wadud, pecinta. Kalau Ar-Rahman, Allah maha pengasih, siapapun dikasih, baik orang kafir atau orang beriman dikasih, baik orang takwa atau orang yang fasik dikasih oleh Allah kenikmatan-kenikmatan duniawi ini. Sedangkan Ar-Rahim itu maha penyayang. Setiap yang beriman kepada Allah itu disayang oleh Allah. Kalau Al-Wadud ini maha mencintai terhadap hamba-hambanya. Mencintai hamba-hambanya, yang kemudian dilanjutkan dengan berbuat baik Allah kepadanya dan dia sanjung hambanya itu. Al-'abdul ladzi yuhibbuhu Allah ta'ala wa yuhsinu ilaihi wa yusni alaihi huwa alladzi 'amila lillahi wahdah. Alladzi qala inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hamba yang dicintai oleh Allah itu
dan berbuat baik Allah kepadanya, dan Allah sanjung hambanya itu, ialah hamba yang beramal karena Allah semata. Nah, ini hamba. Hamba Allah yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang beramal untuk Allah, yang mana dia berkata bahwa sembahyangku, ibadah-ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Rabbil Alamin. Ini yang dimaksud hamba ini. Hamba itu orang yang hanya mengabdi kepada tuannya. Apapun yang dikerjakan oleh hamba itu untuk tuannya. Nah, hamba Allah itu orang-orang yang beramal untuk Allah. Dia sembahyang untuk Allah, karena Allah. Dia beribadah lainnya karena Allah. Hidup dia pun karena Allah, matinya karena Allah. Itulah hamba yang dicintai oleh Al-Wadud, nama Allah Ta'ala ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa yang dimaksud hidupku, matiku karena Allah, itu hari-hari kita baca dalam sembahyang kita. Inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, ibadah-ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku karena Allah Ta'ala. Artinya bahwa kita sembahyang itu adalah seorang hamba Allah. Hidupku karena Allah, makan karena Allah, minum karena Allah, tidurnya karena Allah, kawinnya karena Allah, bekerja berusaha karena Allah, istirahat karena Allah. Apapun yang dia kerjakan dalam hidupnya itu semua adalah karena Allah. Ini yang dinamakan hamba Allah, yang sebenar-benar hamba Allah yang dicintai oleh Al-Wadud ini. Apalagi ibadah, apalagi sembahyang, apalagi baca Quran, apalagi menuntut ilmu, itu sudah nyata karena Allah. Makan pun dia karena Allah, minum pun karena Allah. Kita ini jangankan makan minum, beribadah aja kadang-kadang karena Allah. Jangankan urusan hidup, urusan ibadah aja kita kadang-kadang karena Allah, bukan karena Allah. Berarti kita masih belum menganggap diri kita ini hamba Allah. Jadi orang yang hamba Allah itu sembahyang karena Allah, ibadah karena Allah, menuntut ilmu karena Allah. Kadada istilah salajur itu kadada. Salajur ke Banjar, salajur nuntut ilmu. Itu karena salajur artinya. Ada karena Allah. Kebetulan ada undangan di Banjarmasin, kebetulan ada pengajian, lalu salajur 4 pengajian. Itu salajur karena Allah. Ini kada dicintai oleh Al-Wadud. Orang yang dicintai Al-Wadud itu orang semata-mata dari rumah berangkat ke tempat ibadah hanya karena Allah, tidak ada karena yang lain. Kalaupun ada karena yang lain itu sedikit, halus, kada penting. Tapi utama yang ditujunya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang hamba. Itu yang kita ucapkan setiap hari. Sembahyangku, ibadahku, hidupku.
Kenapa kita makan? Karena Allah. Artinya apa? Kita makan ini karena disuruh Allah makan, lalu kita makan. Itu orang makan karena Allah. Kenapa kita minum? Allah nyuruh minum. Dalam Quran, kulu washrabu, makanlah, minumlah. Allah nyuruh, aku minum. Kenapa kawin? Disuruh Allah kawin. Pangkihu, nikahlah kamu. Lalu kawin. Berusaha karena Allah. Karena Allah menyuruh, fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau kalian sudah selesai sembahyang, bertebaranlah di muka bumi, cari anugerah Allah, berusaha. Nah, jadi berusaha bukan hendak mengumpulkan kekayaan, bukan hendak memuaskan hawa nafsu, tapi karena disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidur? Disuruh Allah. Mana buktinya Allah nyuruh tidur? Allah menyuruh menjaga diri. Allah menyuruh menunaikan segala hak yang wajib ditunaikan. Tidur salah satu hak diri kita. Istirahat salah satu hak diri kita. Jadi aku istirahat karena menunaikan hak diri yang disuruh Allah menunaikannya. Nah, jadi itu orang nang wa mahyaya, hidupku karena Allah Ta'ala. Wa mamati, matiku karena Allah. Orang mati karena Allah itu orang mati jihad fisabilillah. Kita berperang di jalan Allah, terbunuh, gugur sebagai syahid, ini mati karena Allah. Orang yang mati karena menuntut ilmu, mati karena Allah. Orang yang mati karena untuk menunaikan ibadah, orang mati karena Allah. Dia bekerja karena Allah. Dalam pekerjaannya dia mati, matinya karena Allah. Jadi sebenarnya setiap hari sudah kita akui, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, jadi al-wadud artinya dialah yang mencintai hambanya. Nah, hamba tadi hamba yang bekerja untuk Allah, bekerja karena Allah. Setelah Allah cintai hamba tadi, Allah berbuat baik kepadanya. Lalu dia sanjung hamba tersebut. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba. Dia berbuat baik kepadanya, dia sanjung. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Artinya kami berikan bagi Nabi Daud seorang anak yang namanya Sulaiman. Diberi Sulaiman. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba adalah Sulaiman. Innahu awwab, dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Sulaiman contoh hamba, contoh seorang hamba yang dicintai Allah, dilimpahkan anugerah dan disanjung. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Ada lagi hamba Allah yang lain, Allah berfirman, inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Kami jumpai dia, Nabi Ayyub sabira, sabar. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba Nabi Ayyub itu. Innahu awwab, Nabi Ayyub itu sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini ada dua hamba yang bertolak belakang. Satu Sulaiman alaihi salam. Sulaiman ini manusia yang paling banyak menerima nikmat Allah. Orangnya gagah, paling tampan di masanya. Sulaiman. Orangnya alim,
diberi Allah hikmah, orangnya kaya, ditambah lagi punya kerajaan, punya kedudukan, kekuasaan yang sampai hari kiamat Allah tidak berikan kepada siapa jua pun selain Sulaiman. Sulaiman bisa mengatur angin, bisa mengatur hewan, bisa berbicara dengan semut, burung. Ada raja mana ada macam itu? Mana ada raja bisa mengatur angin? Nabi Sulaiman ambil sekeping papan, duduk di papan, hai angin, bawa aku ke negeri Sam, terbang, dibawa oleh angin. Nah, kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman luar biasa dapat nikmat dari Allah. Tetapi kekayaan, kenikmatan, kerajaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman sedikit pun kadang membuat beliau lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa hebatnya Nabi Sulaiman? Bukan hanya mengatur manusia, mengatur jin. Jin diatur, hewan diatur. Kadang-kadang hewan datang sekelompok kepada Nabi Sulaiman bicara, menyampaikan aspirasi hewan. Kadang-kadang jin datang berhubungan kepada Nabi Sulaiman, menyampaikan laporan-laporan. Begitu besarnya kerajaan Nabi Sulaiman, begitu kayanya Nabi Sulaiman, begitu perkasanya Nabi Sulaiman, istri 100 bisi bini. Tapi sedikit pun kadang membuat Nabi Sulaiman lalai kepada Allah. Saya aja bini sudah lalai kepada Allah. 100 bini kada lalai. Makanya dipuji oleh Allah, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba Sulaiman itu. Innahu awwab, dia sering taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Sulaiman ini di akhirat nantinya menjadi hujjah Allah, menjadi hujjah Allah kepada orang-orang yang diberikan nikmat namun lalai kepada Allah. Dipanggillah raja, kenapa kau lalai kepadaku, ujar Tuhan. Aku lalai karena kau beri kerajaan, aku sibuk. Ujar Tuhan, mana hebatnya kerajaan kau dengan kerajaan Sulaiman. Kerajaan Sulaiman jauh lebih hebat dari engkau. Sulaiman kada pernah lalai kepadaku. Didatangkan hamba yang sangat kaya raya. Hai hamba yang kaya raya, kenapa engkau lalai kepada Allah? Karena kau banyak beri harta. Hamba sibuk mengurus harta. Mana kayanya kau dengan Sulaiman? Sulaiman lebih kaya dari engkau, tapi dia kada pernah lalai kepada Allah. Ini Sulaiman ya hujjatullah, hujjah Allah di akhirat kepada hamba-hamba yang jadi raja, hamba-hamba yang kaya tapi lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kemudian Nabi Ayyub, tidak ada manusia yang paling banyak menerima musibah melebihi Nabi Ayyub alaihissalam sampai hari kiamat. Dari Adam sampai hari kiamat tidak ada pun satu manusia yang lebih menderita daripada Nabi Ayyub alaihissalam. Orang punya keluarga, anak banyak, harta melimpah ruah. Nabi Ayyub satu hari seketika semua anak Nabi Ayyub mati, semua hewan ternak mati, semua kebun hangus, semua gedung rubuh. Ini Nabi Ayyub alaihissalam tinggal sendiri, ditemani seorang istri yang setia, Rahmah. Ayyub alaihissalam, anak habisan, hewan ternak matian, kebun hangus, gedung rumah pun rubuh. Ditambah lagi diberi Allah penyakit kulit dan penyakit dalam. Komplit nih, komplikasi penyakitnya. Tidak ada satu bagian tubuh Nabi Ayyub yang tidak kena penyakit. Usus sakit, ginjal sakit, jantung sakit, paru-paru sakit, semua dalam tubuh sakit.
kulitnya pun demikian. 18 tahun Nabi Ayub menderita sedemikian rupa. Innahu sabira. Nabi Ayub sabar. Dipuji oleh Allah, ni'mal abdu, sebaik-baik Ayub. Innahu awwab, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sesedih itu Nabi Ayub masih sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Dan Nabi Ayub ini menjadi hujjah Allah di akhirat kepada orang-orang yang mendapat musibah. Kenapa kau kada sembahyang, ya Tuhan? Oh, sakit, engkau beri penyakit. Mana sakitnya lawan Ayub, ya Tuhan? Incam cuma ginjal yang sakit, Ayub semuaan tubuhnya sakit. Ginjalnya gagal, jantungnya semuaan. Incam cuma hanya ginjal masalah. Ada saya kung datang, kenapa kau kada taat kepada aku, jar Tuhan? Hidupku susah ya Allah, rumahku terbakar. Gitu Tuhan, Ayub tuh rumahnya habis rubuh, kebunnya terbakar, ternaknya mati, anaknya semua matian, tetap dia taat kepadaku. Nah, jadi dua manusia ini, dua nabi ini adalah hujjatullah atas kita. Jadi kita kada bisa ada alasan menghadap Allah kenapa kada taat. Tidak ada alasan. Apalagi hanya kerajaan kecil, kada taat lawan Allah, ada apa-apanya lawan Nabi Sulaiman. Apalagi sedikit sakit malaria sudah kada sembahyang. Jadi Ayub, Sulaiman ini disebut Allah hamba. Nah, yang penting itu Allah menyebut hamba. Kalau kita ini semua aneh mengakui hamba Allah, tapi apakah Allah mengakui kita ini hambanya? Idza aradta an yuhibbaka Allah wa yuhsina ilaika wa yusni alaika fakun abdallahi haqqan. Maka bila engkau mengingini bahwa Allah cinta kepada engkau, Allah berbuat baik kepada engkau, bila engkau ingin dipuji oleh Allah, jadilah engkau hamba Allah, sebenar-benar hamba Allah. Nah, macam tadi. Wala takun abdan li ghairihi ta'ala, jangan sekali-kali menjadi hamba bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar wal dirham wal qatifah wal khamisah, rawahul Bukhari. Ujar Nabi, binasa, celaka penyembah duit, budaknya duit. Binasa budaknya pakaian perhiasan. Artinya kalau kita ini menjadi hamba duit, kemana-mana mencari duit, di rumah pun pikiran tetap supaya dapat duit. Ini ngarannya hamba duit. Segala gerak-gerik perhitungannya jadi duit kada. Ini hamba duit. Kemana-mana sehari-hari pikiran dalam kepala hingga duit. Ujar Nabi, ta'is, celaka ke manusia. Kamisah, pakaian, perhiasan. Ini orang-orang hambanya perhiasan, hambanya penampilan. Selalu memikirkan perhiasan, selalu memikirkan pakaian. Disebut Nabi ta'is, binasa. Nah, orang-orang yang hamba duit, hamba pakaian, padahal dalam sembahyang baca juga inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Tapi pada praktiknya dia bukan karena Allah, bukan hamba Allah, tapi dia hamba tadi. Wa kadzalika abdul jah, demikian pula hamba pangkat. Hamba pangkat. Gila pangkat aja kita. Kemana-mana hendak mencari kedudukan,
hendak mencari kepangkatan. Ini ta'isa, binasa juga. Wa abduz zaujah, hamba istri. Wa abduz zauj, hambanya suami. Semua itu disebut adalah orang-orang celaka, orang-orang yang binasa, orang-orang yang rugi. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Li'annaha khadda'ah ghaddarah, karena semua itu jar Nabi penipu, pengkhianat. Nah, tuan-tuan kita yang namanya duit, tuan-tuan kita yang namanya pakaian, tuan kita yang namanya pangkat, tuan kita yang namanya istri suami, itu jar Nabi ghaddarah, pengkhianat, penipu. Makanya bila orang menyembah itu, menuruti kemauan itu, disebut binasa, tertipu. Kenapa tertipunya orang hamba duit, pengagum duit? Bila sampai waktunya, duit ini akan berpisah lawan kita. Ini akan peduli kita. Ada peduli kita. Padahal selama ini kita cari, kita kejar, kita sembah, kita pikirkan selalu. Tapi kalau kita sampai saatnya kita masuk ke dalam kubur, mana mau umpat duit, mana mau umpat pakaian-pakaian. Di saat kita sengsara, Tuhan-Tuhan yang kita sembah ini justru meninggalkan kita. Di saat kita perlu pertolongan, justru meninggalkan kita. Pangkat begitu kita habis, ditinggalkannya. Nanti orang mati bawa pangkat. Laki, bini, semuaan itu jar Nabi kan penipu. Di saat kita butuhkan, di saat kita perlu perhatian, justru dia hilang. Nah, kun abdallah, jadilah engkau hamba Allah. Ta'is sa'idan fid dunya wal akhirah, jadilah engkau beruntung dunia akhirat. Kalau kita jadi hamba Allah, kita beruntung dunia akhirat. Wa makfiyan fihima, dan dicukupi dunia akhirat. Di saat kita susah, di saat kita menderita, Allah datang menolong kita, kadang meninggalkan kita. Allah berfirman dalam Quranul Karim, alaihissallah bikafin abdah. Allah mencukupi penyembah-penyembahnya, Allah mencukupi pemuja-pemujanya, Allah mencukupi orang-orang yang mau jadi budak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah pengertian hamba yang dikasihi, disayangi, dicintai oleh Al-Wadud ini. Al-Wadud, Allah maha mencintai hambanya. Dia berbuat baik dan dia sanjung. Nah, hamba yang macam mana? Hamba yang macam tadi. Hamba yang hanya beramal karena Allah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mu'min bismillahil wadud, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Wadud. Kita percaya nama Allah Al-Wadud, bahwa Allah maha pecinta. Kalau kita percaya bahwa Allah itu maha mencintai hambanya, ayyuhibbahu ta'ala li'annahul muhibbu wal muhsin wal musni. Kalau kita percaya Allah itu maha mencintai, maka kita mesti cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mesti cinta kepada Allah. Kalau kita ada mendengar di negeri seberang, ada seorang raja, padahal ini bukan raja kita, raja negeri seberang. Raja seberang ini penyayang lawan rakyatnya. Raja yang di seberang ini memuji kepada rakyatnya, memperhatikan kepada rakyatnya. Kita yang di sini cinta kepada lawan raja itu,
Cinta kepada kita. Padahal bukan raja kita. Tapi karena kita mendengar berita informasi yang benar bahwa raja seberang itu maha penyayang, maha pengasih, maha pecinta kepada rakyatnya, walaupun kita bukan rakyatnya, tapi hati kita otomatis hati kita cinta kepada raja itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, informasi dari Al-Qur'an yang maha suci, informasi dari Nabi bahwa Allah itu penyayang, pecinta. Maka kita pun akan cinta mestinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mahabbatullah ta'ala bi ta'atihi wa ibtigha'i mardatihi wa bi kasri wa bi iksari dzikrih. Dan cinta kepada Allah itu bisa diketahui dengan ketaatan, mencari keridhaannya, dan banyak menyebutnya. Nah, kalau kita cinta kepada Allah, bujur kada cinta, lihat taat kita. Karena orang yang mencintai pasti taat dengan yang dicintai. Yang kedua, apakah kita selalu mencari keridhaannya? Karena orang yang mencintai ini selalu mencari keridhaan dari yang dicintainya. Yang ketiga, apakah kita sering menyebutnya? Itu tanda-tanda cinta. Patuh kepada yang dicinta, selalu berusaha menyenangkan yang dicinta, dan seringkali menyebut-nyebut namanya. Itu tanda cinta kepada siapapun, termasuk tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi buah keimanan kita kepada nama Allah Al-Wadud, kita cinta kepada Allah. Yang kedua, wa ayyuhibba man yuhibbullaha ta'ala wa yuhsinu ilaihi wa yusni alaihi. Dan pula kita cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, otomatis kita akan cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah. Kayak apa cara kita cinta kepada orang yang cinta kepada Allah? Kita berbuat baik kepadanya dan kita memuji menyanjungnya. Misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah jelas sudah orang yang mencintai Allah. Para aulia itu orang yang mencintai Allah. Kita mesti cinta kepada mereka. Bentuk cinta kita macam apa? Kita berbuat baik kepada mereka. Dengan Nabi bersalawat, dengan para aulia mendoakan mereka. Wa yusni, dan memuji-muji mereka. Kita puji Nabi setinggi-tingginya, kita puji para wali setinggi-tingginya. Itu sebagai tanda kecintaan kita kepada mereka. Wa ayyuhibba li jami'in nas ma yuhibbu li nafsihi, dan bahwa dia cinta bagi sekalian manusia sesuatu yang dia cinta untuk dirinya. Ini buah keimanan kepada Al-Wadud. Dia cinta kepada manusia sesuatu yang dia cinta kepada dirinya. Dia kepingin manusia itu sesuatu yang dia kepingin sesuatu itu. Kita kepinginlah sugih, kepingin. Kita kepingin juga orang-orang itu sugih. Nah, kita kepinginlah selamat, kepingin. Kita pun kepingin juga orang lain selamat. Kita kepinginlah orang yang berdagang sebelah ni payu. Nah, sebagaimana kita kepingin dagangan kita ni payu, kita pun kepingin juga yang sebelah ni payu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum beriman kalian sehingga kalian mencintai bagi saudara kalian seperti mencintai diri engkau sendiri. Nah, kita kepingin ke surga mati. Kita pun ingin yang sebelah rumah ini ke surga juga. Kita kepingin jadi orang saleh. Kita pun kepingin juga orang sebelah ini jadi orang saleh. Dan kepingin kita itu kada bisa merubah keadaan orang.
tapi bisa merubah keadaan kita. Kapinginnya kita itu kada bisa merubah keadaan orang, tapi bisa merubah keadaan kita. Kita berwarung, sebelah berwarung. Kita kapingin dagangan kita payu. Kita pun mesti kapingin warung sebelah payu. Kita kapingin warung sebuah tuh payu. Jadi payu lainnya. Kada tentu juga jadi payu. Bila kita kapingin kita kapingin nang berdagang sebelah ni payu. Dalam hati ni kapingin. Apakah dagangan yang jadi payu? Kada pasti. Jadi kapinginnya kita itu kada merubah apa-apa dengan yang sebelah ni. Tapi merubah kita dari orang yang jahat akhlak, merubah kita menjadi orang yang baik akhlak. Nah untung tu kita. Sebelah tu kan ada untungnya. Kita kapingin masuk surga. Kita kapingin tetangga sebelah masuk surga. Nah kita kapingin tetangga sebelah masuk surga. Apakah nyaka surga kita mati karena kita kapingin? Kada tentu. Tapi karena kapingin kita itu, kita dicatat dapat pahala. Nah, kita dicatat orang yang baik budi pekerti. Jadi kepingin itu justru menguntungkan kita kalau kepingin yang baik. Kita kepingin sebelah itu bangkrut lainnya. Kepingin sebelah ini kada payu lah warungnya, kada ada hubungannya. Tapi karena kita kepingin itu, kita jadi berubah jadi orang yang jahat akhlak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untungnya kada ada, mudaratnya maka ada. Jadi kada ada ruginya kita kepingin. Kita kepingin sugih, mudahan seduniaan orang sugihan. Kita kepingin masuk surga, kita kepingin semua orang masuk surga. Nah, untuk orang kada berubah, tapi untuk kita meninggikan derajat kita. Karena kita meletakkan kecintaan, kepingin tadi kepada hal-hal yang baik. Nah, orang yang beriman kepada nama Allah Al-Wadud, dia cinta kepada Allah, cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah, dan dia cinta kepada saudaranya sesuatu yang dia cinta untuk dirinya. Nah, jadi itu buahnya. Kalau sudah beriman kepada Al-Wadud, menghasilkan 3 akhlak, 3 budi pekerti kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya yang ke-49 insyaallah taala. Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya nasta'in Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wat taufiq wa al-istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. تغفر لنا بها من جميع الحاجات وتطهر جميع السيئات وترفعنا بها الدرجات وتبلغنا بها صلاة الخير في الحياة وبعد الموت. اللهم زيادة في الدين وبركة في الأمور وسعة في الجسم وسعة وتوبة قبل الموت سعادة عند الموت وموتا بعد الموت وعفوا من الحساب من أجر من سوى من الجنة وارزقنا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا يرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم